Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Nah, ke pasar pagi membeli ketan, ditemani secangkir kopi hangat. Selamat datang kami ucapkan, semoga acara ini penuh manfaat. Amin. Yang kami hormati para narasumber dan seluruh peserta yang telah hadir, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya dalam acara Open House Program Studi Psikologi Terapan Program Magister Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Saya Airin Mustikarini Saleh dengan senang hati akan memandu acara ini sebagai MC sekaligus sebagai moderator. Acara ini bertujuan untuk mengenalkan dua peminatan baru yang baru hadir di program studi psikologi terapan program magister, yaitu intervensi sosial penanggulangan adiksi dan psikologi trauma bencana. Bagi para peserta yang tertarik untuk melanjutkan studi di bidang psikologi terapan jenjang magister, ini adalah kesempatan emas untuk lebih mengenal tentang kurikulum, tentang pengalaman akademik, dan kontribusi lulusan di masyarakat nantinya seperti apa. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kepada seluruh peserta agar memastikan koneksi internetnya stabil, ya. Kemudian mohon untuk menggunakan nama lengkap di Zoom dan menonaktifkan mikrofon saat kegiatan pemaparan dilakukan. Dan saya juga ingin mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi daftar hadir di link yang sudah kami berikan di kolom chat. Ya, jadi mohon isi dulu kepada seluruh peserta untuk daftar hadirnya sebagai bukti kehadiran dalam kegiatan acara hari ini. Nah, ya, terima kasih. Kemudian jika selama pemaparan nanti akan ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom chat atau tunggu sesi tanya jawab yang akan dibuka setelah seluruh narasumber menyampaikan materi. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai acara ini dengan sesi pertama, yaitu pemaparan dari Ketua Program Studi Psikologi Terapan Program Magister. Nah, sebagai pembuka, kita akan mendengarkan pemaparan dari Ketua Program Studi Psikologi Terapan Program Magister, Profesor Farida Kurniawati, MSPED, PhD Psikolog. Profesor Farida akan menjelaskan tentang kurikulum program studi psikologi terapan program magister, khususnya peminatan intervensi sosial penanggulangan adiksi dan psikologi trauma bencana. Sedikit saya bacakan tentang CV beliau ya. Jadi Profesor Farida adalah guru besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Beliau merupakan staf pengajar di Fakultas Psikologi UI dan bergabung dalam kelompok riset teacher dan student effectiveness. Dan saat ini Profesor Farida menjabat sebagai Ketua Prodi Psikologi Terapan Program Magister dan juga staf pengajar di program Magister Terapan. Kepada Prof. Farida, waktu dan layar Zoom kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Irin. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Berharap sekali Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat walafiat. Saya akan segera memulai presentasi saya tentang program studi psikologi terapan program magister yang memang pada saat ini menjadi satu-satunya program studi terapan ya, psikologi terapan di Indonesia. Baik, apakah sudah terlihat dengan baik? Ya, Sudah terlihat, Prof. ya. Oke, lalu lompat sebentar. Kok jadi lompat? Oke, baik. Ya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan selain saya sebagai Kaprodi, sebenarnya yang baru saja membuka acara ini adalah Mbak Airin Yustikarini Saleh. Beliau adalah Sekretaris Program Studi Psikologi Terapan Program Magister. Kemudian kami juga dibantu oleh 3 orang koordinator peminatan, yaitu Ibu Dianti Endang Kusuma Wardani, MSI PhD. Beliau adalah koordinator peminatan psikologi intervensi sosial dan peminatan psikologi olahraga. Kemudian ada Bapak Tulus Budi Radikun, PhD Psikolog sebagai koordinator peminatan psikologi sumber daya manusia dan nanti akan juga menjabat sebagai koordinator peminatan di bidang psikologi adiksi.
Dan yang terakhir adalah Profesor Rosmini Agus Salim Psikolog. Beliau adalah koordinator peminatan psikologi anak usia dini yang kemudian nanti akan membantu juga dalam mengelola eh, psikologi trauma dan bencana yang kami akan segera buka di semester depan. Lalu apa yang menjadi deskripsi dari program studi psikologi terapan program magister ya. Program studi ini menjembatani teori psikologi dengan penerapannya sehingga diharapkan lulusan dapat menjadi konsultan atau tenaga ahli yang mampu memecahkan masalah baik pada tingkat individu, kelompok maupun komunitas organisasi dengan menggunakan pendekatan dari ilmu psikologi. Psikologi terapan program magister ini merupakan program pendidikan akademik. Di sini perlu saya perjelas bahwa kami tidak mempersiapkan peserta didik untuk melakukan praktik psikologi sebagai psikolog yang mempunyai izin praktek setelah lulus dari program ini. Jadi beda sekali, program ini berbeda dengan program psikologi profesi. Karena nanti lulusannya tidak akan menjadi seorang psikolog, tetapi akan menjadi seorang ahli psikologi di bidang tertentu sesuai dengan peminatan yang diambilnya. Misalnya kalau peminatan psikologi olahraga, maka diharapkan akan menjadi seorang ahli di bidang psikologi olahraga, tetapi tidak menjadi seorang psikolog olahraga. Demikian juga dengan peminatan lainnya. Bapak Ibu sekalian, visinya tentu saja menjadi pusat pendidikan, pengkajian, dan penelitian psikologi terapan pada jenjang pasca sarjana dengan berbasis riset, etis, dan profesional sebagai solusi permasalahan masyarakat yang pastinya juga mendukung visi Universitas Indonesia sebagai universitas yang unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan. Baik, di sini kompetensi yang diharapkan dimiliki seorang lulusan dari program studi ini adalah pertama mampu menerapkan prinsip-prinsip ilmu dan intervensi psikologi di berbagai lapisan masyarakat, kemudian mengevaluasi program kegiatan psikologi terapan dalam lingkungan masyarakat, kemudian yang berikutnya adalah merancang, melaksanakan, dan memperbaiki program kegiatan. Yang keempat, mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan psikologi terapan dalam lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir adalah diharapkan lulusan mampu melanjutkan pendidikan untuk memperoleh gelar yang lebih tinggi dalam bidang ilmu psikologi. Tentu saja harus disesuaikan dengan peraturan dan persyaratan yang berlaku. Jadi bisa dikatakan para alumni dari Prodi Psikologi Terapan Program Magister berkesempatan yang sama dengan lulusan dari program studi lain untuk menempuh pendidikan di jenjang doktoral. Mulai tahun 2024 kami sudah menjalankan kurikulum baru di mana awalnya jumlah total SKS 44 SKS sekarang adalah 54 SKS dengan distribusi mata kuliah sebagai berikut. Ada mata kuliah wajib program studi sebanyak 11 SKS, mata kuliah peminatan sebesar 18 SKS, mata kuliah tugas akhir 18 SKR, dan mata kuliah pilihan bebas sebanyak 7 SKS. Jadi yang mencirikan dari kurikulum baru ini adalah mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk bisa dikatakan magang di semester 3 selama sebanyak 4 SKS selama 1 semester. Waktunya tentu akan disesuaikan ya, karena memang ketika kita sudah terjun ke lapangan, maka perlu sekali adanya fleksibilitas. Tapi tetap dimungkinkan untuk mahasiswa bisa menyelesaikan 4 SKS selama kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua adalah bahwa mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengambil mata kuliah di peminatan yang lain. Jadi kalau misalnya mengambil peminatan psikologi olahraga, masih memungkinkan untuk mengikuti mengambil mata kuliah peminatan psikologi anak usia dini atau psikologi sumber daya manusia atau psikologi intervensi sosial. Ya, tentu saja sepanjang mata kuliah wajib dari program studi dan peminatannya sudah terpenuhi. Jadi memang bisa dikatakan bahwa kurikulum yang baru ini sudah demikian akomodatif. Kami sesuaikan dengan
kebutuhan yang berbeda dari setiap peserta didik tentu saja disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan sebagainya. Peminatannya saat ini sedang berjalan ada 4, psikologi sumber daya manusia, psikologi intervensi sosial, psikologi anak usia dini, psikologi olahraga. Insya Allah mohon doanya dan dukungannya untuk semester depan yang akan berlangsung di sekitar bulan Agustus. Kami akan membuka 2 peminatan baru. Yang pertama adalah intervensi sosial penanggulangan adiksi dan yang berikutnya adalah psikologi trauma bencana. Kedua peminatan ini sudah akan dibuka di SIMAK UI di semester ini. Ya. Lalu apa gelar yang akan diperoleh? Pokoknya angkanya, hurufnya banyak. MPSIT, Magister Psikologi Terapan. Ini tentu sesuai dengan keputusan Rektor nomor 1281 tahun 2013, MPSIT. Ya, beda dengan lulusan psikologi profesi. Kalau psikologi profesi, MPSI, psikolog. Jadi jelas sekali mereka ada menyandang gelar psikolog di belakang namanya. Ya, tetapi terapan ini tidak akan menghasilkan seorang psikolog, tetapi seorang ahli psikologi terapan. Mata kuliah kemagisterannya tadi sudah saya sampaikan ada 11 ya. Di sini ada 11 SKS yang terdiri atas 4 mata kuliah, filsafat ilmu pengetahuan, pengukuran dalam psikologi terapan, metode penelitian kualitatif dan statistik terapan, dan metode penelitian kualitatif terapan. Ini diberikan dalam 2 semester. Jadi 2 mata kuliah di semester, maaf ini 1 semester ya. 1 semester filsafat, kemudian 3 mata kuliah berikutnya di semester kedua. Kemudian di sini kita bisa lihat terdapat beberapa peminatan yang kemudian memiliki mata kuliah tersendiri, seperti peminatan psikologi SDM dan manajemen pengetahuan. Ini kita bisa lihat penyebaran mata kuliah di setiap semesternya ya. Di sini ada semester 1, 2, dan 3, kemudian semester 4 adalah tesis dan publikasi ilmiah. Tetapi bukan berarti bahwa teman-teman yang berminat untuk masuk psikologi terapan tidak bisa lulus tepat waktu ya. Perlu dipahami bahwa kami memungkinkan untuk mahasiswa bisa lulus 3 semester. Ya, jadi tesis publikasi ilmiah itu adalah mata kuliah yang bisa kita siapkan di semester-semester sebelumnya. Tidak harus menunggu semester 4. Oke. Lalu di sini peminatan psikologi anak usia dini. Di sini juga ada penyebarannya, menarik sekali. Ada perkembangan anak usia dini, parenting, psikologi anak berkebutuhan khusus usia dini, kemudian ada desain pendidikan anak usia dini, pendidikan moral, karakter dan budi pekerti, dan seterusnya. Kemudian peminatan psikologi olahraga, di sini penyebarannya sebagai berikut. Ada pengantar psikologi olahraga, psikofisiologi dalam olahraga, kemudian psikologi kepribadian lanjut, psikologi cedera olahraga, dan sebagainya. Kalau kita lihat dari mata kuliahnya di sini, maka para pengajarnya, para pengampu mata kuliahnya merupakan teman-teman dosen selain berlatar belakang psikologi, juga berlatar belakang kesehatan, kedokteran, dan sebagainya. Ya. Oke, kemudian satu lagi ada peminatan psikologi intervensi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Ya, di sini kita bisa lihat mata kuliahnya di antaranya adalah psikologi komunitas dan lingkungan, kemudian psikologi dan kebijakan publik, proses kelompok, dan tentu saja penjajakan intervensi. Jadi yang mencirikan dari mata kuliah yang ada di setiap peminatan adalah penguatan pada kemampuan peserta didik di bidang intervensi. Ya. Lalu ini adalah ini peminatan yang kami akan buka, psikologi trauma bencana. Mata kuliahnya diantaranya psikologi trauma dan bencana, kemudian psikologi kesehatan, dan psikologi dan budaya. Seperti itu. Lalu intervensi sosial penanggulangan adiksi juga segera akan kami buka dengan mata kuliah diantaranya psikologi adiksi, manajemen penanggulangan
adiksi, psikologi perkembangan dan kepribadian dalam perilaku adiksi dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana dengan kegiatan perkuliahan? Kuliahan diselenggarakan sebanyak 16 pertemuan. Ini sama untuk setiap prodi baik jenjang 1, S2 maupun S3 di Universitas Indonesia. Dengan minimal presensi kehadiran di perkuliahan adalah 75%. Jadi jangan khawatir bagi yang punya urusan penting yang tidak bisa ditinggalkan masih boleh tidak ikut kuliah ya karena ada jatah 25% ya. Kemudian waktu perkuliahan kami masih fokus di Jumat dan Sabtu. Jumat itu mulai pukul 14 sampai 21 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian Sabtu sepanjang hari dari pukul 8 sampai pukul 18. Syarat kelulusan nilai lulus mata kuliah minimal C, nilai nilai tesis minimal B. Kemudian tidak melampaui masa studi maksimum 6 semester, jadi 3 tahun. Tapi tentu saja masih bisa cuti tambahan sebanyak 2 semester. Iya. Kemudian memiliki publikasi di jurnal atau proceeding internasional dan IPK keseluruhan minimal 3. Nah, publikasinya ini adalah kategorisasi penilaian untuk publikasi di mana kami memberikan nilai dari mulai B plus sampai A, ya, tentu saja sesuai dengan kriteria yang dicapai oleh setiap mahasiswa. Jika ingin mendapatkan nilai A, maka hendaklah publikasi dilakukan di jurnal internasional terdaftar Scopus, ya, atau jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan 2 atau proceeding internasional terakreditasi dan seterusnya ya, sampai B+. Evaluasi belajar kami sudah memulai dengan predikat kelulusan yang jauh lebih banyak ya. Kalau dulu hanya sampai cum laude, sekarang kami sudah sampai summa cum laude dengan IPK tertinggi ya. IPK-nya adalah 3,95 sampai 4 itu untuk masuk ujian tertinggi summa cum laude. Ya. Di sini tentunya ada persyaratan lain bahwa kuliahnya tidak boleh lebih dari 4 semester tanpa cuti dan tanpa mengulang mata kuliah. Jadi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar peserta didik mahasiswa bisa lulus cum laude dan summa cum laude. Cuti akademik diperkenankan sampai 2 semester, tetapi baik berurutan maupun tidak ya untuk hal-hal yang memang bersifat force major. Lalu pembimbing akademik setiap mahasiswa akan di-assign ke pembimbing akademik dalam hal ini adalah koordinator peminatan. Jadi bagi teman-teman yang nanti akan kuliah di peminatan psikologi olahraga nanti akan ditemani belajar gitu ya oleh pembimbing akademik dalam hal ini Pak Tulus ya, koordinator maaf psikologi olahraga Budianti ya. Jadi Budianti akan menemani mahasiswa peminatan psikologi olahraga, sementara kalau SDM ditemani oleh Pak Tulus, beliau sebagai pembimbing akademik. Pembimbing tesis adalah staf pengajar berkualifikasi S3 dan psikolog atau psikolog atau bisa juga 2 pembimbing yang berkualifikasi S2. Ya. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa penjajakan intervensi merupakan mata kuliah yang kami coba rancang berdasarkan kurikulum baru dan ini akan diambil oleh mahasiswa di semester 3 yang kemudian dari hasil magang tersebut, quote and quote, nyebutnya magang ya, 4 SKS, mahasiswa bisa membuat luarannya berupa rancangan program intervensi. Persyaratan umumnya adalah untuk bisa menjadi anggota keluarga psikologi terapan program magister, ya, pendaftar adalah sarjana non psikologi maupun psikologi dengan IPK minimal 2,75, berasal dari perguruan tinggi dengan akreditasi minimal B, baik negeri maupun swasta. Kemudian tentu saja yang dari teman-teman dari PTS mendapatkan ijazah yang telah disetarakan oleh Kopertis ya. Yang dari luar negeri mendapatkan penyetaraan dari Kemendikbudristek. Lalu untuk warga negara asing harus sudah memiliki kemampuan bahasa Indonesia yang memadai
karena perkuliahan akan disampaikan dalam bahasa Indonesia. Tentu saja juga mereka harus sudah mendapat izin belajar dari kementerian. Sekarang sedang berlangsung pendaftaran SIMAK UI sampai 26 Maret. Kemudian bagi yang sudah lulus administrasi akan ikut tes tahap TPA dan bahasa Inggris sebagai tes tahap 1 pada tanggal 13 April. Kemudian tanggal 22 April pengumuman peserta yang lulus TPA dan bahasa Inggris ada di situs Fakultas Psikologi UI. Kemudian mereka yang lulus di tahap 1 ini akan lanjut ke wawancara sebagai tahap 2, seleksi tahap 2 pada 29 pada 30 April dan 2 Mei. Ya, ini tanggal-tanggal penting. Lalu pengumumannya dapat dilihat di penerimaan UI ACD pada tanggal 9 Mei. Ya, kemudian untuk teman-teman yang merupakan sarjana non-psikologi sebelum bisa bergabung kuliah, diwajibkan mengikuti semacam program pembekalan yang berlangsung selama 3 sampai 4 minggu menjelang semester dibuka. Jadi ketika perkuliahan nanti akan dibuka di awal semester, maka pembekalan ini akan berlangsung selama Juli dan Agustus. Ya, harus lulus minimal B agar bisa ikut langsung di perkuliahan di bulan awal September. Ya. Kemudian untuk biaya program pembekalan nanti bisa dicek di Psikologi UI ACID. Ini sumber informasinya jika ingin informasi lebih lanjut ya ada di gedung B lantai 1, bisa lewat email Prodi, IG Prodi dan sebagainya atau ke web Fakultas Psikologi UI. Kami juga punya apa namanya ya center information ya bisa ke sana. Nah, ini salah satu beberapa contoh topik riset ya, tesis berdasarkan peminatan seperti sumber daya manusia ini pengaruh kepemimpinan transformasional dan iklim organisasi terhadap perilaku kerja inovatif. Peran intervensi pelatihan inovasi bagi karyawan. Nah, ini ada kata intervensi ya karena ini memang menjadi hal yang dibekali kepada mahasiswa kami. Intervensi sosial, contohnya penggunaan teknik persuasi dan komitmen publik untuk meningkatkan perilaku ibu membawa balita ke posyandu. Kelihatan sekali bahwa permasalahan berkaitan dengan posyandu pun bisa kita bantu untuk atasi. Kemudian anak usia dini seperti efektivitas psikoedukasi pendidikan seksualitas anak usia dini untuk orang tua. Nah, ini kami ada kelompok riset, laboratorium riset ada 13. Nanti teman-teman mahasiswa akan tergabung dalam salah satu kelompok riset dan lab ini sesuai dengan topik tesisnya masing-masing ya. Jadi dosen akan membantu sejak semester 2, sejak proposal tesis sampai nanti tesisnya jadi ujian dan jadi magister psikologi terapan. Ditemani terus. Salah satu melalui kelompok riset dan laboratorium. Ini adalah contoh beberapa produk yang tidak hanya selesai dalam tesis, tapi juga kemudian kita publikasikan dan bisa menjadi kontribusi kepada masyarakat luas. Ya. Nah, ini kegiatan-kegiatan kami dengan kakak tingkat ya, yang baru masuk. Nah, oke, ini ada mahasiswa kami yang baru lulus semester lalu dengan predikat summa cum laude IPK 4. Ya, ini yang kiri IPK 4. Jadi kemungkinan untuk bisa lulus dengan pujian tertinggi summa cum laude maupun cum laude itu terbuka lebar. Kurang lebih demikian. Terima kasih. Nanti kita bisa sambung untuk tahap tanya jawab. Saya kembalikan kepada Mbak Irin. Baik, terima kasih Prof. Farida atas pemaparan yang sangat komprehensif. Mungkin juga ini tambahan juga ya Prof. Farida ya, kalau tadi kan kita lihat karya-karyanya bisa dipublikasikan menjadi apa berkontribusi untuk masyarakat dan juga kita bisa urus juga untuk hak kekayaan intelektualnya ya. Jadi nanti mahasiswa bukan hanya mendapatkan ijazah kelulusan saja tapi juga memiliki sertifikat hak kekayaan intelektual. Tapi harus diurus memang oleh kita sendiri gitu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua dengan narasumber kita yang berikutnya yaitu Dr. Yudiana Ratnasari, MSI Psikolog. Mbak Sari akan menjelaskan lebih dalam mengenai peminatan intervensi sosial penanggulangan adiksi
termasuk juga kompetensi yang akan dipelajari seperti apa dan prospek karirnya seperti apa. Kemudian sedikit CV-nya dari Dr. Yudiana Ratnasari. Beliau adalah staf pengajar di Fakultas Psikologi UI dan bergabung dalam kelompok riset studi keluarga. Nah, pada Dr. Yudiana Ratnasari, waktu dan layar Zoom kami persilahkan. Terima kasih Mbak Airin. Selamat siang semuanya, teman-teman. Ini saya nggak bisa ngelihat wajahnya. Pertama, selamat hari Sabtu dan selamat hari puasa pertama. Ya, Alhamdulillah tahun ini puasanya serentak kita ya. Oke, jadi sambil ngabuburit kita mencari informasi tentang siapa tahu kita mau kuliah lagi di tahun ini ya, Mbak Airin gitu ya. Baik, baik. Terima kasih atas waktunya. Saya bertanggung jawab untuk sedikit menjelaskan tentang apa itu apa ya peminatan, salah satu peminatan yang akan dibangun atau dijalankan di semester ini di program studi terapan S2. Namanya Intervensi Sosial Penanggulangan Adiksi. Jadi ini adalah program studi yang baru ya, yang dibangun karena memang kita melihat sebagai satu universitas kita melihat bahwa bahaya adiksi ini sekarang cukup apa ya meluas, lalu kemudian juga dampak-dampak sosialnya besar sekali. Dan tidak hanya adiksi secara apa namanya obat saja yang apa namanya menjadi concern mungkin kalau kita kembali ke tahun 80-an ya kalau kita bicara adiksi itu bicara soal ketergantungan obat sekarang memang tidak hanya fokus ke itu saja. Jadi namanya adalah intervensi sosial penanggulangan adiksi. Ada kata intervensi sosial di sini karena memang kita akan menjadi salah satu bagian dari peminatan intervensi sosial dengan memfokuskan khusus pada penanggulangan adiksi. Nah, apa sih tujuan pembukaannya ini ya? Tujuannya adalah kalau kita mengikuti kuliah ini, kita bisa menghasilkan tenaga ahli yang mampu mengembangkan, mengelola program intervensi sosial sebagai upaya promotif, preventif masalah, terutama fokusnya di adiksi di tingkat kelompok, komunitas, masyarakat, organisasi dengan pendekatan psikologi berbasis bukti. Tadi Bu Farida sudah sedikit menjelaskan kompetensi sebagai sarjana terapan ya, S2 terapan. Jadi Anda akan bergerak nanti di level kelompok, komunitas, masyarakat, organisasi. Dan karena ini adalah psikologi, tentunya berdasarkan pendekatan dan ilmu-ilmu psikologi, konsep-konsep psikologi yang bisa diaplikasikan di dalam melakukan tadi penanggulangan adiksi sebagai satu bentuk intervensi sosial. Lalu yang kedua diharapkan menghasilkan tenaga ahli yang mampu memberikan rekomendasi kebijakan terkait permasalahan adiksi kepada pemangku kepentingan, baik dalam konteks kelompok, komunitas, masyarakat, maupun organisasi. Jadi teman-teman bisa melihat skopnya memang tidak individual. Seperti tadi Bu Farida sudah katakan, psikologi terapan ini berbeda dengan psikolog ya. Oke. Selanjutnya adalah ini. Nah, ini ya apa namanya? Siapa saja sih yang berhak atau boleh mendaftar. Jadi target sasaran dari program prodi terapan program magister intervensi sosial penanggulangan adiksi ini. Pertama tuh dokter, ya dokter umum, perawat, psikolog. Jadi kalau Anda sudah jadi psikolog, sudah dapat magister psikologi misalnya, tapi pengen juga belajar lagi, dapat lagi magister terapan, tapi khusus untuk mendalami adiksi monggo. Atau pekerja sosial, karena kita tahu banyak sekali lembaga-lembaga apa namanya penanggulangan adiksi atau rehabilitasi ya adiksi itu diisi atau mempekerjakan pekerja sosial ya. Lalu yang backgroundnya mungkin bukan sarjana psikologi tapi mungkin dari sosial kesos, kalau di UI itu ada kesos, lalu mungkin dari bidang administrasi lain tapi kemudian bidang pekerjaan adalah pekerja sosial. Lalu profesional yang bekerja atau ingin bekerja dalam pembuatan kebijakan kesehatan. Jadi siapa tahu Anda memang bekerja, sudah bekerja dan dalam Anda bekerja Anda lalu kemudian bertanggung jawab untuk mengevaluasi kebijakan dan sebagainya dan mungkin kebijakan yang terkait dengan adiksi itu
perlu direvisi, perlu ditambah, perlu mengalami perubahan sesuai dengan kemajuan teknologi saat ini, kondisi-kondisi adiksi yang berkembang makin berbeda dengan katakanlah 20 atau 30 tahun yang lalu. Lalu peneliti atau akademisi ya yang berminat untuk melakukan penelitian mengenai penyebab, dampak, dan pencegahan adiksi. Tadi Bu Farida sudah mengatakan bahwa kalau Anda lulus terapan, karena Anda dilatih juga untuk menulis karya ilmiah, Anda diwajibkan juga publikasi, Anda otomatis bisa melanjutkan S3. Ya, sudah pasti bisa dari psikologi terapan ini Anda sudah punya keterampilan yang memang juga diasah selain terapannya juga kemampuan menulis karya ilmiah yang dibuktikan dari tesis dan juga kewajiban publikasi ilmiah. Lalu trainer yang ingin mengembangkan kurikulum maupun program pelatihan terkait pencegahan adiksi, lalu mungkin individu-individu ya. Sekarang banyak sekali mungkin teman-teman yang bekerja di rehab-rehab non pemerintahan baik di bawah koordinator BNN maupun mungkin juga private sector lain ya, monggo kalau ingin mendaftar atau juga benar-benar baru banget lulus nih ya. Mungkin di antara teman-teman yang hadir di sini masih kuliah tingkat akhir, tinggal skripsi doang, habis itu mau ngapain, aduh kayaknya ilmu saya belum, tapi pengen juga nggak terlalu ilmiah banget. Nah, ini intervensi yang ditawarkan di dalam penanggulangan adiksi ini mungkin bisa jadi opsi juga ya. Lalu peluang karir ya. Ini peluang karir apa aja? Tentu kita kan nggak mau ya, kita udah capek-capek sekolah. Tadi Bu Farida katanya nggak men-spill secara nyata nominalnya. Silakan browsing sendiri ya. Silakan Anda lihat-lihat sendiri. Soalnya kalau ditampilkan di sini nanti takut pada mahal banget. Ya, investasi untuk pendidikan kalaupun mahal tentu saja tetap bisa balik lah ya. Nah, jadi peluang karir ini apa untuk program terapan ini? Ya, sebagai praktisi yang merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program promotif maupun preventif di bidang adiksi. Ya, lalu lulusan INSOS juga intervensi sosial prevensi adiksi ini juga dapat menjadi tenaga ahli yang memberikan masukan kebijakan terkait pelaksanaan adiksi. Memang Anda akan bisa melakukan intervensi, namanya intervensi, tetapi bentuk intervensinya berbeda dengan yang dilakukan oleh seorang psikolog atau profesional mental health dalam hal ini psikolog. Tetapi Anda bisa melakukan program-program promotif maupun preventif itu juga merupakan bagian dari melakukan intervensi. Ya, leveling dari intervensi itu kan ada yang promotif, preventif, dan kuratif. Nah, kita bisa di sini. Jadi Anda nanti akan diajarkan berbagai teknik-teknik atau cara-cara bagaimana merancang program promotif dan preventif. Nah, ini materi kuliah tadi sudah sempat di-spill sedikit oleh Bu Farida ya, secara detail seperti ini. Karena ini bagian dari intervensi sosial, ada beberapa mata kuliah yang mungkin nanti akan Anda kuliah bersama dengan teman-teman yang mengambil peminatan intervensi sosial. Lalu tadi Bu Farida juga sudah mengatakan ada bagian mata kuliah khusus, kekhususan ya di sini misalnya psikologi adiksi, ya lalu misalnya pengukuran teori perkembangan manusia dan kepribadian dalam masalah adiksi, lalu manajemen pencegahan adiksi, ya perubahan sosial dan masalah adiksi itu adalah mata kuliah khusus yang memang didevelop untuk program ini, ya. Lalu tentu saja tesisnya tentu saja temanya ada kaitannya dengan bagaimana kita bisa melakukan promotif maupun preventif terkait dengan adiksi. Lalu tadi juga disinggung ada mata kuliah pilihan bebas 7 SKS bebannya, dan itu bisa diambil lintas peminatan. Jadi mungkin Anda pengen tahu, aduh gimana kalau dilihat kan sekarang kondisinya kecanduan gadget, adiksi itu udah mulai, adiksi gadget udah mulai terjadi pada anak usia 6-7 tahun. Apa sih perkembangan anak usia itu? Anda bisa mungkin ngambil di mata kuliah yang ada hubungannya dengan perkembangan anak usia dini mungkin ya. Di situ mungkin Anda bisa explore mata kuliahnya apa. Atau mungkin juga Anda ada kaitannya dengan, I don't know, SDM. Kenapa nih orang tuanya sibuk bekerja terus? Ada apa dengan orang tuanya? Beban pekerjaan apa sih yang terjadi di
ibu-ibu generasi Gen Z ini sampai anaknya dibelikan gadget dan tidak dipantau dengan baik perkembangannya ya. Jadi Anda silakan explore. Nah, nanti tadi ada fungsi apa namanya pembimbing akademik itu juga memberikan masukan kepada Anda kira-kira Anda akan mengembangkan diri ke arah mana sehingga mata kuliah pilihan bebas ini bisa sesuai dengan minat Anda. Ya, ini persyaratan umum tadi sudah disebutkan oleh Bu Farida juga. Ya, ini umum, tetapi kami sedikit mengulas tentang ini. Ya, ini memiliki minat kuat di bidang penanganan pencegahan adiksi yang dapat dibuktikan dengan misalnya memiliki pengalaman kerja di bidang penanganan atau pencegahan adiksi atau jenisnya selama 2 tahun. Jadi, selain ada persyaratan umum, kalau memang Anda berminat di sini, paling tidak Anda sudah terpapar dengan isu-isu yang ada hubungannya dengan perilaku adiksi. Ya, tidak hanya adiksi terhadap obat saja, tetapi tadi sekarang sudah ada gadget, judi online, ada penanggulangan adiksi terhadap seksual misalnya dan semuanya. Jadi silakan kalau memang Anda punya keterpaparan dengan aspek itu, silakan Anda bergabung dengan kami di program peminatan adiksi ini. Nah, saya pikir itu dari saya, Mbak Airin. Terima kasih atas waktunya. Iya. Terima kasih Mbak Sari atas pemaparannya. Jadi tadi kita sudah dapat banyak informasi ya tentang psikologi, tentang apa peminatan, intervensi sosial, penanggulangan adiksi yang nanti baru akan kita buka di semester ini ya di tahun ajaran ini dan harapannya nanti buat teman-teman yang memang tertarik untuk eh, penanggulangan masalah-masalah adiksi ini bisa bergabung bersama kami di program Magister Terapan Psikologi UI. Baik, nanti untuk pertanyaan mungkin ada beberapa yang sudah akan kami coba jawab selama pemaparan ini, tapi nanti kalau memang ada yang kita perlu sampaikan di sesi tanya jawab, nanti akan kita bahas di sesi tanya jawab. Gitu. Tapi saya rasa beberapa pertanyaan tadi sudah dijawab juga oleh Prof. Farida, oleh Dr. Sari, gitu ya. Jadi mudah-mudahan ada yang ditanyakan di dalam chat ini sudah terjawab dengan baik gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengalaman langsung dari seorang alumni peminatan psikologi trauma bencana, yaitu di sini kita sudah hadir Mbak Intan Dewi Kumala, SPCMC. Ya, beliau ini adalah seorang akademisi, peneliti, dan praktisi di bidang psikologi bencana dan trauma dengan pengalaman yang banyak sekali ya, lebih dari 15 tahun dalam riset dan intervensi di lapangan. Nah, saat ini Mbak Intan adalah dosen di Departemen Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Syahkuala, sekaligus juga menjadi peneliti di Tsunami and Disaster Mitigation Research Center, dan juga banyak terlibat dalam proyek penelitian lintas negara yang berfokus pada pemulihan pasca bencana, ketahanan psikologis masyarakat terdampak, serta strategi mitigasi trauma. Nah, Mbak Intan untuk latar belakang akademiknya meraih gelar sarjana psikologi dari UGM ya dan menyelesaikan studi magisternya di UI dalam bidang psikologi trauma dan bencana. Dan saat ini Mbak Intan sudah memiliki sedang menempuh pendidikan S3 juga psikologi ya Mbak Intan di UGM. Kemudian Mbak Intan juga memiliki sertifikasi di bidang psikologi bencana dari University of South Dakota serta pengalaman sebagai spesialis intervensi krisis dalam program bantuan tsunami oleh Palang Merah Amerika. Nah, tidak hanya aktif di akademisi saja, Mbak Intan juga pernah menjadi koordinator program dukungan psikososial Palang Merah Indonesia Aceh serta terlibat dalam berbagai misi tanggap darurat, termasuk dalam survei rekonstruksi pasca gempa di Sulawesi Tengah bersama University College London. Jadi pengalaman Mbak Intan luar biasa, sudah banyak sekali ya Mbak Intan.
Alhamdulillah. Dan kemudian hari ini ya, Mbak Intan akan berbagi cerita mengenai perjalanan akademik di peminatan psikologi trauma bencana, serta bagaimana pengalaman tersebut membentuk kontribusinya dalam membantu masyarakat terdampak bencana. Baik, Mbak Intan, silahkan waktu dan Zoom kami persilahkan. Baik, terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan juga salam bahagia. Syukur Alhamdulillah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang paling tinggi dan maha baik. Hari ini saya berkesempatan hadir secara virtual, memenuhi undangan sebagai alumni program studi sains terapan kekhususan psikologi trauma dan bencana, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Penghormatan saya kepada Ketua Program Studi Psikologi Terapan Program Magister, Ibu Profesor Farida Kurniawati, Sekretaris Prodi Psikologi Terapan Program Magister yang juga memandu diskusi dengan saya sebagai alumni hari ini, Mbak Airin Yustikarini Saleh, SPSI, MC Psikolog. Kemudian salam hormat juga untuk para dosen yang berhadir di kesempatan ini, Ibu Dr. Yudiana Ratnasari, Mbak Ira. Ini juga ada, senang sekali saya berhadir pembimbing tesis saya, Ibu Profesor Frida Mangunsong. Dan yang tidak kalah pentingnya, saya juga ingin mengucapkan apresiasi dan salam untuk para panitia serta segenap hadirin peserta open house pada hari ini. Tadi sudah dikenalkan oleh Mbak Airin, tapi izinkan saya juga memperkenalkan diri ya. Nama saya Intan Dewi Kumala, alumni Prodi Psikologi Terapan Program Magister kekhususan Psikologi Trauma dan Bencana angkatan pertama. Itu tahun 2008. Waktu itu kami angkatan pertama dan sebagaimana disampaikan tadi ya, di kesempatan ini barangkali saya akan berbagi berefleksi ya, apa yang saya dapatkan selama studi S2 Psikologi Trauma Bencana dan juga menyampaikan testimoni sebagai alumni. Eh, saya akan memulai dengan pengalaman perkuliahan, lalu dilanjutkan menayangkan kiprah dan testimoni para alumni yang berhasil kami himpun. Jadi hari ini sebenarnya saya menjadi perwakilan dari teman-teman di angkatan saya. Mohon izin menggunakan slide PowerPoint untuk membantu ilustrasi refleksi dari pengalaman selama menempuh studi dan juga nanti menayangkan testimoni dari para alumni. Em, Mana Mbak Intan? ya, saya sedang coba Oke, baik. menayangkan slide-nya. Mudah-mudahan eh, sudah bisa kelihatan. Sudah Mbak, sudah ya. Baik. Baik, di slide pertama ini, Bapak Ibu, teman-teman yang berhadir sekalian, saya menggunakan dokumentasi foto sekitar 14 tahun lalu. Ini ya menampilkan wajah-wajah bahagia kami, angkatan pertama yang pada saat kelulusan. Tapi harap dimaklumi kalau foto-fotonya ini belum format HD dan resolusi gambar maupun pencahayaannya menyesuaikan kecanggihan HP yang dimiliki mahasiswa saat itu. Jadi ini apa adanya, no filter-filter. Dan sesungguhnya undangan sharing session pada acara open house ini juga menghidupkan kembali komunikasi kami para alumni yang terjalin via WhatsApp group selama ini, merecall jejak-jejak ingatan dan tentunya menggelorakan kembali semangat dan soliditas kami, apalagi ketika kami mendengar bahwa tahun ini Fakultas Psikologi Prodi Magister Terapan kembali menerima angkatan baru untuk peminatan kekhususan psikologi trauma dan bencana. Nah, jadi ini merupakan hal yang sungguh menyenangkan untuk bisa berbagi dalam kesempatan ini. Eh, ini di slide pertama, barangkali saya akan menyampaikan apa bahwa di era kami angkatan pertama Prodi Magister Terapan Psikologi Trauma dan Bencana, calon mahasiswa waktu itu mengikuti seleksi dari
ratusan pendaftar yang berasal dari unsur staf maupun relawan PMI di seluruh Indonesia. Kandidat terpilih kemudian mengikuti proses SIMA UI, sebagaimana tadi disampaikan kami juga mengikuti proses yang sama. Lalu juga selanjutnya berdasarkan pengumuman hasil SIMA UI ketika itu 20 orang dinyatakan lulus sebagai mahasiswa di angkatan pertama. Dan mahasiswa ketika itu berasal dari latar belakang keilmuan yang berbeda. Karenanya setelah pengumuman hasil, tadi juga sebagaimana disampaikan oleh Bu Farida, ada proses pembekalan yang diikuti, begitupun kami ya mengikuti proses matrikulasi. Dan kemudian setelahnya menjalani perkuliahan sampai menyelesaikan tugas akhir berupa tesis, sidang, dan kemudian dinyatakan lulus. Lalu saya ingin masuk juga pada kilas perkuliahan. Dan ini adalah selayang pandang tentang perkuliahan yang kami jalani, di mana di semester 1 mahasiswa mendapatkan materi kuliah berkaitan dengan ilmu psikologi, dan secara substansi kami dipandu dan diajarkan untuk memahami ilmu psikologi dan terapannya dalam konteks kerja kemanusiaan. Jadi kami belajar juga instrumen pengukuran psikologis, kemudian membangun hubungan, proses pengambilan data, lalu belajar tentang keterampilan-keterampilan tambahan untuk pemberian layanan dukungan psikososial yang ini juga sangat berguna dalam pekerjaan-pekerjaan kami. Di semester berikutnya, kami juga mulai mendapatkan perkuliahan psikologi dalam terapan, kemudian trauma dan bencana, intervensi krisis, kemudian perspektif kemanusiaan dalam psikologi bencana. Waktu itu juga kami mendapatkan kesempatan diajar oleh Profesor Hikmahanto Juwono. Kemudian ingin saya sampaikan juga bahwa dalam mata kuliah intervensi krisis itu kita juga turun lapang ya. Jadi ada em, field study yang kita lakukan untuk melakukan assessment, kemudian merancang program intervensi yang itu kemudian masuk sebagai salah satu yang dinilai ya dalam mata kuliah. Dan ketika itu Kadarullah pada tahun 2009 itu juga mungkin teman-teman masih ingat ada peristiwa Situ Gintung, itu juga menjadi beberapa dari teman-teman kami ditugaskan oleh PMI untuk fase respon waktu itu, dan itu juga menjadi kesempatan bagi kami untuk bisa melakukan studi lapang. Kemudian kita juga berkesempatan untuk mendapatkan kuliah tamu ya, kerjasama dari Palang Merah Indonesia dan American Red Cross. Dihadirkan dosen yang juga praktisi dari Disaster Mental Health Institute waktu itu, dan beberapa beberapa lokal latih yang kami dapatkan, karena selain proses pembelajaran di prodi ini kami juga didukung dengan berbagai fasilitas dan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh para pengelola. Jadi kami dikenalkan dengan CBT, EMDR, kemudian pelatihan PFA dari dosen. Saya ingat waktu itu ada Ibu Tri Suwardani, kemudian teman-teman dari Pusat Krisis UI. Kita juga mendapatkan banyak pengetahuan tambahan untuk beberapa intervensi yang bisa dilakukan oleh non-psikologi. Ya, karena background dari beberapa teman-teman yang eh, masuk sebagai mahasiswa ini tidak hanya yang latar belakang S1-nya psikologi. Jadi selama selama perkuliahan ya kita belajar analisis kritis menggunakan teori-teori yang relevan sebagai dasar merancang program layanan atau intervensi, dan ini juga sangat membantu sampai hari ini. Nah, itu tadi tentang kilas perkuliahan, tetapi bahwa dalam prosesnya eh, kita selama studi itu juga
penuh dinamika ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat eh, proses adaptasi itu ternyata tidak semudah yang pernah saya pikirkan sebelumnya. Jadi pindah ke Depok, saya berasal dari Aceh ya. Jadi ini pengalaman pertama ngekos dan membawa anak. Waktu itu saya baru saja melahirkan, berada jauh dari support sistem utama, yaitu keluarga. Dan proses perkuliahan di awal-awal terasa cukup menantang. Akan tetapi teman-teman seangkatan ini adalah support system baru yang terbaik yang saya miliki. Jadi kami sering berkumpul, apakah itu buka puasa bersama, lalu ini ada salah satu eh, teman seangkatan kami yang paling senior yang punya villa di Ciwidey, kita juga berkesempatan untuk main ke sana. Nah, ini cara kami menjaga kewarasan ya, saling dukung, menyemangati satu sama lainnya. Dan sebagaimana tadi disampaikan bahwa kita juga memiliki dukungan akademik dari para pembimbing dan juga dosen-dosen. Jadi memang support system itu tidak kita tunggu tetapi kita cari karena di dalam proses studi lanjut perlu sekali menjaga keseimbangan kesehatan fisik dan mental sehingga kita siap secara akademik untuk menjalani dan bisa menuntaskan perkuliahan. Eh, Lalu sedikit saja mungkin saya cepat saja untuk menyampaikan ada ini adalah foto di mana kelulusan kami ini masih ada Bapak Dr. Wilman Dahlan Mansur waktu itu yang menjadi dekan dan Bapak Tom Alcedo dari American Red Cross dan beberapa rekan-rekan AFRC dan para dosen-dosen kami yang eh, ada di dokumentasi foto ini. Ini juga saya ingin menyampaikan kiprah dan testimoni alumni, barangkali bisa menjadi preferensi bagi teman-teman. Ada Mbak Erna Cahyani yang sekarang menjadi Kepala Unit Pengembangan PMI DKI Jakarta. Ini saya menyampaikan notes dari Mbak Erna bahwa hal yang paling diingat dan berkesan adalah ketika kuliah itu melakukan intervensi di daerah dengan budaya dan bahasa lokal yang berbeda. Jadi menurut Mbak Erna ini menjadi tantangan tersendiri ketika memberikan edukasi kebencanaan kepada partisipan studi, apalagi untuk mendorong aksi perubahan. Tetapi studi lapang membuat para mahasiswa belajar banyak tentang pendekatan sosial budaya dan keterampilan dalam melakukan asesmen sesuai dengan kelompok dampingan. Nah, ini yang disampaikan oleh Mbak Erna Cahyani. Teman-teman mungkin bisa melihat pada slide ya. Berikutnya ini adalah Mas Tia Kurniawan yang sekarang bekerja di AH Center, Preparedness and Response Manager ya sebagai salah satu staf di AH Center. Ini Mas Tia menyampaikan bahwa pengetahuan dan pengalaman studi Traben ini banyak membantu dalam pekerjaan dan tugas-tugas kemanusiaan. Nah, ini ada Bang Hamdani yang saat ini menjabat sebagai Kabid Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat di Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Jaya. Bang Hamdani juga menyampaikan bahwa proses pembelajaran baik indoor, outdoor itu sangat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Nah, juga meng-highlight bahwa pentingnya aspek kearifan lokal dalam setiap kegiatan yang dilakukan itu juga bersumber dari apa yang didapat selama kuliah. Berikutnya ada Mbak Yuli Arinta. Beliau saat ini menjadi dosen Fakultas Psikologi Unisula dan merupakan kandidat doktor di Fakultas Psikologi UGM. Mbak Yuli menyampaikan bahwa studi di Magister Sitraben membuat mendapat banyak pengalaman akademik dan lapangan. Ada Andi saat ini menjadi dosen dan juga ASN Pemkab Kabupaten Pidijaya. Andi menyampaikan eh, tentang senangnya eh, kuliah ya, karena teman-teman kuliah berasal dari latar belakang organisasi Kepalang Merahan dengan ragam pengalaman lapangan dan dosen-dosen kami juga adalah dosen-dosen yang berpengalaman, suportif dan ramah. Ada Bang Hairul Anwar Dalimunte, beliau saat ini sebagai dosen di Fakultas Psikologi Universitas Medan Area.
Beliau juga kandidat doktor Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan. Ini yang disampaikan oleh Bang Irul yang kemudian bisa di-highlight, beliau meng-highlight bahwa tenaga ahli di bidang bencana dari disiplin ilmu psikologi itu masih belum memadai sehingga diharapkan dibukanya kembali prodi ini bisa menambah animo dari teman-teman sekalian untuk menggeluti agar bertambah kapasitas profesional di lapangan. Kemudian selanjutnya ada Mas Elvana Kusdianto. Saat ini Mas Elvan menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan PMI di Kabupaten Jember. Mas Elvana juga menyampaikan bahwa kuliah di Traben ini sangat menyenangkan meskipun teman-teman berasal dari latar belakang pendidikan S1 yang berbeda. Belajar dengan dosen-dosen yang mumpuni juga rekan-rekan yang sangat berpengalaman di bidang masing-masing dalam tugas kemanusiaan itu juga menjadi satu hal yang dirasakan cukup menyenangkan. Nah, Mas Elvana juga menyampaikan ada kegiatan intervensi langsung di lapang. Ini memberikan pelajaran tidak hanya teori tapi juga praktek. Lalu tentang perlunya rekan-rekan yang mendukung satu sama lain dalam tugas. Selanjutnya ada Mbak Eka Wulan Cahyasari. Mbak Eka saat ini merupakan Kepala Divisi Kesehatan dan Sosial di Markas Pusat Palang Merah Indonesia. Mbak Eka juga menyampaikan bahwa perkuliahan kesempatan 2 tahun menjalani perkuliahan. Nah, waktu itu kami juga mendapatkan beasiswa. Jadi itu sangat menjadi pengalaman yang luar biasa dan teman-teman yang ada merupakan support system yang menyenangkan dan juga sangat berkesan kuliah di Sitraban. Mbak Eka menyampaikan kalau proses belajar yang didapatkan dari para Bapak Ibu dosen ini adalah yang ahli di bidangnya ya dengan segudang ilmu, kemudian fasilitas belajar di kampus yang memadai, kemudian beragam metode pembelajaran untuk bekerja baik secara individu dan tim itu memaksimalkan potensi mahasiswa-mahasiswi untuk tumbuh kembang, bertumbuh dan berkembang, kemudian mendapatkan pendampingan dan bimbingan teknis sampai lulus. Ini tadi juga disampaikan ya oleh Kak Prodi. Kemudian juga lulus perkuliahan dengan nilai yang memuaskan. Kombinasi ilmu dan seni kesehatan masyarakat, Mbak Eka ini S1-nya adalah SKM ya, dan merasakan bahwa apa yang diperoleh di perkuliahan itu sangat membantu juga diterapkan di lingkup keluarga, lingkungan dan pekerjaan di PMI yang sangat erat dengan kesiapsiagaan dan respon bencana. Berikutnya, saya masih eh, Masih ada waktu pembaikan sedikit ya. masih ada sedikit lagi ya. Ini Ya. kok oke. Berikutnya, Dr. Robi. Dr. Robi saat ini menjabat sebagai Kepala Unit Donor Darah Pusat Palang Merah Indonesia dan sangat bersyukur sudah dapat menempuh pendidikan eh, Magister Terapan Psikologi Trauma dan Bencana. Yang ini teman-teman juga bisa lihat di sini ya, tanpa saya perlu bacakan, tapi bahwa sebagai tenaga medis, Mas Robi juga yang sering berhadapan dengan situasi darurat, baik dalam konteks bencana maupun krisis, itu juga eh, apa yang diperoleh di dalam kuliah itu juga sangat membantu ketika apa namanya tugas-tugas di lapangan. Ini Mas Robi meng-highlight bahwa program ini sudah membekali saya dengan pemahaman mendalam tentang dampak psikologis trauma tidak hanya bagi pasien dan penyintas, tetapi juga bagi tenaga medis dan relawan yang terlibat dalam penanganan situasi krisis. Kombinasi teori, riset, praktek lapangan ini juga sangat menunjang di dalam pekerjaan. Ini saya sendiri ya, jadi pengalaman studi itu juga membuat saya bertumbuh sebagai pribadi dan terbuka terhadap pengalaman baru dan secara khusus bermanfaat untuk pengembangan diri dan pengembangan karir profesional. Lalu ada Ika. Ika saat ini menjadi guru
menjabat sebagai Wakil Direktur Bidang Sakofah Islam di Balikpapan. Ika juga menyampaikan manfaat-manfaat selama menempuh studi di Sitraban ya. Jadi walaupun saat ini mengajar sebagai guru, tapi ilmu yang didapatkan itu sangat bermanfaat untuk bisa diterapkan kepada siswa-siswa di sekolah. Selanjutnya ada Ari Sabtuningsih, ini dua tadi adalah rekan-rekan seangkatan kami yang usianya paling muda. Nah, ini Ari saat ini menjadi salah satu staf HRD, dan Ari juga menyampaikan bahwa kuliah di Sitraban adalah the most memorable experience I ever have, katanya ya. Lalu ada Bang Ferry, Syaferi Anwar, beliau saat ini adalah dosen Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Haji Sumatera Utara. Bang Ferry juga menyampaikan testimoninya di sini ya, kuliah di Sitraban dengan dosen yang berpengalaman luas dan rekan seangkatan yang punya pengalaman di bidang kebencanaan membuat suasana belajar seru dan menyenangkan, dan pengetahuan keterampilan yang diperoleh selama kuliah juga bisa diaplikasikan pada keilmuan keperawatan bencana yang Bang Ferry dalami. Nah, ini juga ada harapan dari Bang Ferry, semoga tahun ini banyak yang mendaftar di program Magister Terapan Psikologi Trauma Bencana karena Indonesia masih memerlukan banyak SDM berkualitas di bidang kebencanaan. Yang terakhir, ini ada Bli Maha, Imade Mahardika. Bli Maha saat ini menjadi dosen di Prodi Bimbingan Konseling Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Bli singkat saja mengatakan bahwa kuliah menyenangkan, dosen berpengalaman, dan menambah banyak pengetahuan. Sitraban jaya di laut, darat, dan udara. Ya, jangan lupa persiapkan diri sebaik-baiknya dan mari bergabung untuk mendapatkan pengalaman akademis dan menjadi bagian dari program studi psikologi terapan program magister kekhususan trauma dan bencana Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Demikian sekelumit perjalanan seru kami selama menjadi mahasiswa prodi magister terapan kekhususan trauma dan bencana. Barangkali dari pengalaman tadi bisa menjadi manfaat bagi teman-teman Mau masak ini. yang berencana mendaftar. Enggak sih. Demikian sementara Kan dari mau saya. itu Sehat mau berkah. masak. Jadi Salam nanti malam keluarga. tinggal Terima sahur kasih. tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Intan atas pemaparannya. Jadi kita tadi melihat ya bagaimana perjalanan Mbak Intan dan teman-teman kuliah di peminatan psikologi trauma bencana, dan itu udah terjadi 15 tahun yang lalu ya Mbak ya. Iya. 15 tahun yang Ya. lalu, dan jadi justru teman-teman peserta di sini bisa melihat sendiri, oh seperti ini ya setelah lulus dan kiprahnya di 15 tahun kemudian kiprahnya sudah kemana saja, jadi justru bisa memperlihatkan, oh ini nanti lulusannya akan jadi seperti apa, saya akan jadi seperti apa kalau saya masuk ke psikologi trauma bencana. Apalagi kita kan memang daerah yang nggak bisa lepas dari bencana ya, jadi itu Betul, akan betul, betul. sangat dibutuhkan keahlian kita di bidang trauma bencana ini. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Intan udah Sama sharing Mbak Airin. ininya Terima kasih cerita-cerita atas kesempatan. menariknya. Oke, jadi sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Saya sudah melihat di chat ada banyak sekali pertanyaan. Saya dan Mbak Sari sudah menjawab juga beberapa, walaupun belum semuanya ya tentunya ya. Jadi kalau dilihat di sini mungkin ada yang kaitannya dengan pendaftaran gitu kan, berkas-berkas seperti surat rekomendasi atau apa. Nah itu kami mohon agar para peserta sekalian bisa melihat ke website yang sudah disampaikan di dalam link chat ini ya. Ada di penerimaan.uiacid, ada di simak UIACID, ada di psikologi.uiacid. Nah, itu mohon dilihat dulu dan nanti bisa ditanyakan, nggak ke kami sih ya, maksudnya artinya nggak di forum ini, tapi nanti bisa langsung ke pelayanan akademik di universitas atau di Fakultas Psikologi. Jadi untuk tanya lebih jelasnya bisa ke tim PAP. Kemudian atau nanti bisa juga ke dari link di psikologi.uiacid ini ada juga kontak kami. Jadi bisa kontak langsung ke kami di minggu depan misalnya gitu ya. Kemudian mungkin ini ya ada pertanyaan yang untuk Mbak Sari ya dan
Mbak Ida untuk eh, Mbak Syifa ya, Mbak Syifa Kifahi. Pada psikologi adiksi berhubung lulusannya bukan psikolog, nanti pendekatan apa yang bisa dilakukan oleh lulusan psikologi terapan? Oke, Oke. mungkin langsung dijawab aja ya Mbak Sri Ya, ya. boleh. Oke. Baik, terima kasih Mbak Arin. Terima kasih juga Mbak Siva pertanyaannya. Tadi sudah dikatakan di awal bahwa program studi magister terapan ini bukan program yang akan mencetak apa namanya profesi psikolog. Nah, tadi juga sudah dikatakan fokus dari studi terapan adiksi ini adalah pada promotif dan preventif. Tentu saja di dalam promotif dan preventif itu ada berbagai dasar teori yang digunakan untuk kita melakukan promotif dan preventif yang sifatnya dasarnya psikologi yang diterapkan pada permasalahan adiksi. Memang kalau misalnya untuk penanganan kasus-kasus yang terkait adiksi perseorangan, jadi individual, itu tidak menjadi fokus dari studi S2 ini. Ya, tadi kelompok sasaran inilah yang menjadi fokus adalah kelompok, organisasi, komunitas dan sebagainya. Ya, jadi, nah dalam mendekati nanti salah satu mata kuliah misalnya saja intervensi sosial ya, tentu kita belajar bagaimana konsep-konsep teoritis untuk memahami kelompok, memahami psikologi kelompok, perubahan-perubahan perilaku yang terjadi secara kelompok itu seperti apa. Jadi berbeda dengan kalau kita bicara perubahan perilaku individual. Mudah-mudahan itu menjawab Mbak Siva. Itu Mbak Arin. Atau mungkin Bu Farida mau menambahkan? Ya, mungkin Bu Farida mau menambahkan, Ya, saya silakan. rasa sudah cukup jelas ya, sudah panjang lebar. Bu Sari menekankan pada promotif preventif dan kelompok. Saya rasa sudah cukup jelas bahwa kami memang tidak akan mencetak lulusan sebagai seorang psikolog, Ya, tetapi ahli psikologi di peminatan yang yang akan dipilih nanti. Jadi ini mungkin saya tambahkan berbeda. sedikit. Silakan. Nah, jadi misalnya nanti kan di dalam salah satu mata kuliah itu ada kajian kebijakan ya. Tentu saja kajian kebijakan ini kalau kita mau apa namanya mengkaji, mengusulkan perubahan dan sebagainya, tentu saja harus ada dasarnya. Nah, dasarnya tentu saja karena kita backgroundnya psikologi, bagaimana dinamika perubahan-perubahan itu bisa kita dekati dengan memahami kelompok-kelompok sasaran. Ya, nah dari situ kita baru bisa mengajukan. Sebenarnya kalau kita mau efektif, kalau tindakannya promotif, promotif itu kan semua orang akan baca siapa kelompok sasaran kita, bagaimana caranya, kebijakan seperti apa sehingga orang lebih tergerak untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, misalnya perubahan tingkah laku yang berbeda dengan sebelumnya, gitu. Begitu misalnya Mbak Irin. Ya, baik. Terima kasih Mas Sari atas penjelasannya. Kemudian mungkin tadi ada pertanyaan juga yang teman-teman yang lain mungkin ingin tahu ya, yang kaitannya dengan beasiswa. Nah, apakah mungkin Prof. Farida mau menjawab untuk pertanyaan yang terkait beasiswa LPDP ini Ya, bagaimana, Prof? beasiswa. Alhamdulillah kemungkinan untuk mendapatkan beasiswa LPDP tetap terbuka, tetapi memang pada akhirnya kami mengembalikan kembali kepada kebijakan dari kementerian ya. Dan seperti kita ketahui sekarang ada pergantian presiden, tentu sedang digodok mengenai policy dan sebagainya. Jadi kami pribadi, prodi dan fakultas tidak bisa serta merta mengatakan dengan begitu yakin bahwa pihak LPDP akan memberikan kesempatan berupa beasiswa pendidikan. Mari kita berdoa bersama, semoga aturan tentang hal tersebut akan segera keluar sehingga kita bisa tahu sama-sama. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi sudah dijelaskan ya oleh Prof. Farida bahwa ada kesempatan untuk beasiswa, tapi sekali lagi kita kembalikan kepada keputusan dari kementerian seperti apa. Jadi nanti dilihat saja misalnya di LPDP bisa ditanyakan ke pihak LPDP-nya apakah untuk magister terapan ini bisa kerjasama dengan LPDP atau tidak gitu ya. Nah, kemudian apa lagi pertanyaannya? Sebenarnya banyak sekali pertanyaannya. Banyak pertanyaan. Saya Alhamdulillah satu nih banyak. Mbak Irin, aku Ya, mau ini ada karena ini monggo juga monggo masih ada Mbak. hubungannya dengan ini dari OT. Apa bedanya psikologi profesi dengan psikologi terapan? Apakah psikologi terapan punya karir menjadi
seperti psikologi profesi misalnya menjadi konselor. Pertanyaan pertama, apa bedanya psikologi profesi dan psikologi terapan? Kalau sekarang ya program pendidikan psikologi profesi itu levelnya tidak sama dengan sebelumnya. Jadi untuk pendidikan psikologi profesi saat ini itu S1 plus. Sementara Anda di psikologi terapan yang sekarang prodi magister terapan Anda levelnya S2. Ya. Lalu apakah psikologi terapan punya karir seperti psikologi profesi? Dalam hal apa dulu? Karena bisa saja seorang profesi psikolog ya, kemudian tidak berpraktek sebagai psikolog tapi menjadi pengambil kebijakan ya, tergantung lapangan karirnya seperti apa. Tetapi kalau misalnya tadi, apakah menjadi konselor? Gini, pengertian konselor itu in general semua orang bisa jadi konselor dengan tentu mengasah skill-skill yang dibutuhkan untuk menjadi konselor. Nah, cuma kriterianya konselor seperti apa? Kalau Anda sarjana psikologi, lalu kemudian dididik menjadi psikolog, Anda tentu mempunyai basic skill dan knowledge as a counselor dengan latar belakang ilmu psikologi ya. Tapi coba kalau Anda konselornya di bidang pendidikan, misalnya backgroundnya dari apa ya, konselor apa UNJ kalau dari IKIP tuh sekarang namanya apa tuh Farida? Bimbingan konseling. Konseling. Bimbingan konseling ya. Mungkin ada ilmu psikologinya, tetapi tentu saja ada perbedaan-perbedaan. Konsep-konsep psikologinya mungkin tidak terlalu diajarkan seperti kalau Anda mengambil di psikologi profesi ya. Lalu kalau misalnya nanti sekarang Anda sudah praktek sebagai konselor ya. Sekarang seperti tadi saya katakan, yang boleh mendaftar di adiksi ini apa? Sebelumnya mungkin dia sudah menjadi konselor adiksi ya, dia backgroundnya bisa saja sarjana ekonomi atau sarjana ilmu administrasi, punya ketertarikan di bidang adiksi, lalu dia belajar kursus belajarnya menjadi konselor adiksi di satu organisasi rehabilitasi non government ya, maka dia menjadi konselor adiksi ya. Nah, tentu dia belajar skill kompetensi di bidang sebagai konselor adiksi. Nah, kalau sebagai terapan magister terapan, Anda tidak dididik khusus menjadi konselor, tetapi bagaimana Anda bisa melihat fenomena-fenomena dalam kondisi yang lebih makro. Tadi kaitannya dengan bagaimana saya melakukan intervensi pada kelompok. Permasalahan yang terjadi di kelompok itu apa? Jadi tidak lagi pendekatannya konselor individual. Begitu mungkin Mbak Oti. Semoga terjawab. Oke, saya izin nambah ya Mbak Irin ya. Silakan. Iya, ini berkaitan dengan pertanyaan gelombang 2. Gelombang 2 akan ada sekitar bulan Mei Juni, jadi jangan khawatir bagi yang sekarang sedang berpikir keras untuk persiapan sekolah masih ada waktu. Lalu ada pertanyaan tentang saya tidak memiliki pengalaman adiksi tapi dibutuhkan semacam surat pengalaman. Ini sebenarnya lebih diharapkan bahwa mahasiswa yang mendaftar adalah mahasiswa yang punya passion di bidang tersebut dan sedikit banyak sudah punya prior knowledge, ya sudah punya pengetahuan mendasar lah tentang hal tersebut. Jadi ketika masuk nggak gelap-gelap banget, kemudian di tengah jalan merasa kayaknya saya nggak cocok dari sini, terus pengen resign, terus sayang benar ya, sayang uang, sayang waktu. Jadi tetapi yang di sini kami tetap butuhkan surat semacam apa sih kegiatan yang selama ini pernah dilakukan berkaitan katakanlah adiksi begitu? Apa membantu di bidang apa? Nggak harus jadi pelatih, nggak harus jadi konselor ya. Relawan Iya, pengalamannya bisa formal dan informal. Lalu ada yang sudah semangat sekali surat ini mau magang boleh nggak di tempat saya kerja? Oh boleh sekali. Jadi mahasiswa boleh magang di tempatnya kerja atau nanti kami sudah siapkan institusi di mana kami punya kerjasama ya. Jadi terbuka untuk hal-hal seperti itu. Lalu magang ketat nggak katanya? Mungkin dipikirnya seperti S1 ya, harus IPK-nya sekian, harus harus punya ini baru boleh magang di satu institusi tertentu. Kebetulan kalau di S2 ini karena kami sudah ada PKS, perjanjian kerjasama dengan beberapa institusi, sepanjang kalian adalah mahasiswa kami, sudah memenuhi semesternya, semester 3 dan sebagainya, insya Allah tidak ada
masalah ya, tidak ada persyaratan berkaitan dengan keketatan tadi. Lulusan luar negeri boleh sekali masuk sepanjang ijazahnya sudah disetarakan oleh kementerian, ya. Surat rekomendasi boleh dari pimpinan tempat Anda bekerja saat ini atau mungkin penasehat apa ya, pembimbing skripsi ya waktu S1 bisa seperti itu. Lalu ada yang sudah kepingin bergabung di KR, katanya kalau saya peminatan SDM boleh nggak sih KR-nya ekonomi? Oh boleh sekali. Ada 13 KR Lab dan kami punya 6 peminatan, bukan berarti bahwa kalau AUT tuh hanya ke KR yang berkaitan dengan judulnya yang ada AUT-nya, tidak. Ya, karena kalau kita bicara topik anak usia dini pasti juga kita bicara keluarga, pasti kita bicara pendidikan dan sebagainya. Jadi bisa lintas KR atau lab. Jadi bisa dimungkinkan hal tersebut. Lalu ini pertanyaan, ada 2 orang yang bertanya, saya bekerja lalu mengenai pembekalan yang 3-4 minggu seperti apa? Memang untuk bisa ada pengecualian amat sangat disesalkan. Kami tidak menyediakan hal tersebut. Ini merupakan hal yang wajib diikuti oleh semua calon mahasiswa ya untuk penyamaan persepsi untuk bekal mahasiswa S1 non psikologi sehingga nanti ketika nyemplung di semester minimal sudah punya prior knowledge. Yang kami mungkinkan adalah bahwa pembekalan ini dimungkinkan untuk hybrid. Ya, jadi tidak harus ke kampus setiap hari dan metodenya juga ada kemungkinan tugas-tugas mandiri. Jadi metode pengajarannya, strategi pengajarannya begitu variasi untuk mengakomodasi kebutuhan calon mahasiswa yang pasti bervariasi. Tapi satu hal yang kami harapkan sekali adalah ketika Anda ingin kuliah, itu harus dibicarakan dulu dengan pimpinan. Ya. Karena ketika kuliah dimulai di Jumat siang, itu kan berarti juga meninggalkan pekerjaan setengah hari ya. Jadi kuliahnya hendaklah dibicarakan dahulu dengan pimpinan di kantor. Kalau mungkin bisa dapat apa ya semacam Sensasi. kayak dispensasi kurang lebih seperti itu ya. Sehingga mungkin pada saat pembekalan Anda bisa hanya 3 hari ke kantor, kemudian 2 hari di kampus dan sebagainya. Ya. Kemudian nih Mbak Sari baca nggak ada pertanyaan yang jadi Bapak yang mana tadi tuh tentang judul, tentang sempat baca Oke. nggak? Mungkin Mbak Sari bisa kasih masukan Ya, sebaiknya iya. peminatannya kemana? Silakan. Eh, Kalau memang itu kaitannya dengan adiksi, karena tadi saya sudah katakan skop adiksi ini tidak hanya pada adiksi apa namanya obat saja, tapi sesuai dengan perkembangan zaman juga kita akan membahas kayak misalnya pendekatan kognitif dalam adiksi itu seperti apa sih? Ya, tentu misalnya pendekatan adiksi game itu kan terjadi pada anak-anak ya. Anak-anak mulai terpapar screen itu di usia yang sekarang sangat muda, 4 tahun anak sudah megang gadget, lalu 7-8 tahun sudah nggak bisa lepas dari gadget. Tentu saja berbeda dengan misalnya yang judol tadi. Nggak mungkin anak umur 7 atau 4-5 tahun judol. Tapi mungkin misalnya remaja, sangat mungkin dia mulai terkait dengan game online, lalu mulai menggunakan game online itu dengan uang dan sebagainya. Jadi semua akan kita coba berikan karena itu yang namanya adiksi itu tidak hanya terpada obat saja. Termasuk tadi judi online, game online. Artinya ada mekanisme kepribadian, mekanisme kognitif, lalu mungkin jadi ada faktor internal, lalu sosial apa namanya faktor sosialnya juga bagaimana itu juga akan dibahas. Gitu kira-kira Mbak Farida. Iya, terima kasih. Ini saya baca juga, apakah nanti ada pemaparan terkait psikologi terapan SDM? Sayang sekali kami memang kali ini fokus kepada 2 peminatan yang akan kami buka. Tetapi jangan khawatir jika ingin tahu lebih lanjut berkaitan dengan SDM, mungkin bisa cari-cari informasi di YouTube karena open house kami sudah dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Jadi masih ada di YouTube dan mungkin di IG fakultas. Ya. Saya kembalikan ke Mbak Airin. Gitu juga mungkin untuk yang tadi ya ada pertanyaan terkait psikologi olahraga gitu ya, Ya, Mbak ya. Farida ya. Jadi nanti bisa dilihat di YouTube untuk video-video open house kami yang tahun lalu juga sudah ada pembukaan untuk psikologi olahraga. Nanti bisa ditonton video kami tersebut ya.
Mungkin ada pertanyaan lagi nggak ya yang kita perlu bahas? Eh, atau mungkin kita berikan kesempatan kepada peserta untuk buka Live, open yang mic, lain. gimana? Boleh? Gimana? Boleh, silakan. On Oke, cam. silahkan mungkin ada yang mau open mic. Jadi pertanyaannya masih ada yang Saya si ingin bertanya mengganjal. Oh ya, silahkan dari siapa? Boleh sebutkan? dari Gita dari Kediri, Bu, Jawa Timur. Ingin bertanya untuk pembiayaan perkuliahannya, adakah kemungkinan untuk selain LPDP, Ibu? Terima kasih. Kasih mungkin Prof. Farida ya. Ya, kami memang secara internal Fakultas dan Universitas Indonesia tidak menyediakan beasiswa, tetapi yang kami upayakan adalah membantu melalui eh, cicilan. Jadi ada skema cicilan beberapa kali sehingga mahasiswa bisa eh, cukup bisa ini ya lega ya untuk kemudian punya waktu dalam termin tertentu untuk melunasinya seperti itu. Ya, atau mungkin saya kepikiran beasiswa pendidikan Indonesia mungkin ya. Ya. Tetapi itu untuk guru ya, untuk guru yang latar belakang pendidikan Kalau guru. beasiswa unggulan masih ada nggak ya, Bu Farida? Beasiswa unggulan itu sayup-sayup terdengar, ada dan tiada. Ya. Gitu. Mungkin Iya. apa namanya dari kementerian mungkin ya kalau memang itu relevan dengan ininya ya. Siapa tahu kalau memang Anda kerja di kementerian, kementeriannya punya budget untuk develop karyawannya ya. Siapa tahu ya Mbak Farida ya. Karena beberapa kementerian Nah, itu memang menyediakan dana pendidikan. Fasilkom, Ah, Kominfo, oh, pasti. Kominfo ada, Kementerian Keuangan juga ada, lalu Hmm. Kementerian Pertanian. Saya sudah nggak tahu nih Kementerian Pertanian masih ada ya. Siapa tuh sudah bergabung jadi menterinya berbeda nih. Jadi itu setahu saya mereka memang menyediakan dana-dana untuk staf-staf mereka kalau memang mereka ingin sekolah lagi. Kementerian Hukum, HAM juga menyediakan beasiswa. Iya, Gimana masuk UI dulu lalu mencari beasiswa atau nyari institusi yang memberi beasiswa masuk UI ya Mbak Farida ya? kita keduanya. Dua-duanya ya. Oke, iya lanjutnya ada pertanyaan ingin mengambil psikologi olahraga tapi saya kerja katanya. Boleh kok kuliahnya Jumat sore dan Sabtu seharian. Ya. Oh ya, Bapak Ibu sekalian, sekedar informasi ya untuk membantu percepatan kelulusan dari mahasiswa S2 terapan, kami juga punya beberapa program yang saya pikir ini juga unggulan ya. Pertama itu berkaitan dengan bimbingan publikasi. Jadi mahasiswa akan dibimbing dalam kelompok kecil untuk kemudian mempublikasikan tugas-tugas yang sudah dikerjakan. Ya, selama ini mahasiswa sering merasa kurang percaya diri. Saya pikir sih bukan kurang percaya diri ya, karena sibuk aja ya, karena banyak yang kerja. Nah, kemudian kami juga ada bimbingan statistik ya. Jadi teman-teman yang S1 non psikologi yang agak alergi dengan angka, oh, nanti ada yang bantu deh ya untuk nanti statistik ya. Dan kemudian bagi yang rasanya masih prokras gitu ya kalau ngerjain sesuatu in the last minute, kami baru saja menyelesaikan pelatihan untuk mahasiswa terapan 4 sesi ya untuk membantu jauh lebih apa ya lebih on task ya lebih engage dengan tugas-tugasnya ya dibantu secara apa ya materinya secara psikologis lah dari teman-teman dari latar belakang klinis dewasa profesi kerjasama dengan profesi jadi intinya adalah ketika kalian menjadi anggota keluarga besar kita akan tetap bersama, kami akan selalu menemani Anda semua sampai lulus, karena itu juga merupakan kepentingan kami sebagai suatu lembaga pendidikan ya, dan secara pribadi juga menjadi kebahagiaan, sumber kebahagiaan para dosen, saya, Mbak Sari, Mbak Airin, Mbak Intan juga senang benar ya kalau mahasiswa lulus tepat waktu. Ya, kalau cum laude, semua cum laude itu bonus. Lulus tepat waktu itu wajib. Salah. Amin, amin. Amin. Kurang Amin, lebih amin. seperti itu. Oke. Kan Mbak Intan boleh nggak saya dengar nih? Saya jadi nanya Mbak Intan ya. Mbak Intan udah jadi dosen ya sekarang ya. Dosen. Iya, Kemudian betul. mata kuliah apa yang rasanya paling berkesan, Mbak? Terlepas dosennya siapa gitu. Dan kemudian diimplementasikan dalam dunia kerja sepanjang ini seperti apa?
Kalau dari sisi saya, karena kebetulan saya juga linear ya Bu, saya sarjana S1 psikologi juga, tapi memang yang paling berkesan adalah mata kuliah psikologi trauma dan bencana, karena itu memang baru kami dapatkan di level advance ini di program magister. Kemudian intervensi krisis, jadi di intervensi krisis itu juga sangat membantu karena sebelum saya menjadi seorang akademisi seperti hari ini, sebagai praktisi kami bekerja di lapangan itu minim sekali menggunakan evidence base dari teori-teori. Ya. Jadi misalnya melakukan intervensi, memang kita sudah melakukan assessment terhadap apa beneficiaries, target beneficiaries, tetapi bahwa apa namanya ya belajar dengan acuan dasar-dasar teori sebagai apa namanya dasar di dalam melakukan intervensi itu sangat membantu. Jadi artinya kita juga melakukan sesuatu itu terukur gitu. Kita bisa dapatkan langsung dari bottom up gitu. Kita dengar dari para penyintas karena biasanya kan program-program itu sifatnya top down gitu ya. Jadi dengan adanya teori kita juga kombinasikan dengan apa yang kita dapatkan dari apa target yang memang akan kita dampingi itu terasa sangat membantu. Kemudian satu hal lagi yang berkesan itu kami dapat mata kuliah apa ya hukum-hukum humaniter gitu ya. Itu apa dari wawasan dari non psikologis masuk ya Bu. Waktu itu ada Prof. Hikmahanto Juwono. Beliau dihadirkan juga sebagai salah satu pengampu mata kuliah. Itu juga membuka wawasan wawasan kami bahwa misalnya di dalam tugas-tugas kemanusiaan itu apa saja yang memang harus diperhatikan tidak hanya pada penyintas yang kami dampingi, tapi sebagai pekerja kemanusiaan kita juga tahu misalnya apa ya hak-hak dan batasan pada saat penugasan, kemudian juga hukum-hukum humaniter yang itu dijadikan acuan oleh dunia internasional. Jadi itu betul-betul membantu sekali, Bu. Oke ya, luar Ya. biasa ya. Ada Baik. satu hal lagi Bu yang Nah, yang cukup membantu, tapi menurut saya ini juga penting sekali. Di kuliah waktu itu kami mendapatkan apa namanya ya, pengalaman pengalaman keterampilan untuk apa penguatan kapasitas penyintas khususnya untuk bisa pemulihan sisi psikologisnya, tapi bisa dilakukan dari non psikologi. Jadi kami memang diperkenalkan dengan teknik EMDR, tapi kan itu tidak bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh non psikologi karena ada proses rangkaian yang cukup eh, panjang tentang itu. Tapi kami belajar tentang teknik-teknik relaksasi yang sangat banyak ragamnya. Brain gym itu bisa digunakan juga dalam pendekatan berbasis sekolah. Kemudian apa ya? PFA itu juga kami rasakan sangat menunjang pekerjaan-pekerjaan di lapangan maupun saat ini sebagai seorang akademisi. Jadi saya merasa ketika saya sekarang mengajar pengetahuan-pengetahuan di lapangan itu sangat bisa saya kombinasikan juga dengan eh, apa teori-teori yang jadi semua memang berbasis bukti gitu Bu untuk bisa diterapkan. aduh, mendengarnya saya begitu bersyukur sekali. Terima kasih Mbak Indah. Sama-sama. Iya, saya menyimak di sini ada nama Prof. Frida Mangunsong. Beliau adalah ahli di bidang psikologi trauma bencana. Wah, ini yang menjadi tim kurikulum untuk peminatan kali ini. Mungkin ada sedikit yang ingin ditambahkan, Mbak Frida. Silakan. Mungkin ada Iya. hal-hal baru. Barusan Mbak Intan kan udah cerita, wah ini manfaatnya besar sekali. Wah, ada Nicole juga di sini. Makanya dari tadi buka tutup kamera karena lagi dititipin ini. Seru. Oh, iya. Ya, jadi tadi terima kasih banget saya sudah apresiasi ya Intan ya.
apa yang Intan katakan melebihi apa yang kami bisa katakan. Karena buat kami, pengajar dan pemrogram itu adalah dampak makna yang dapat diterima oleh mahasiswa dan bisa dimanfaatkan di dalam bidang pekerjaan dan terutama kita psikologi yang ada background psikologi itu kan helping profession ya untuk menolong memberi makna bagi para penyintas dan juga sampai sekarang 1 bulan saja kita punya 200, sampai 1 Februari 298 bencana terjadi di negara kita ini. Jadi kalau udah akhir Februari saya pikir udah 300 lebih bencana yang terjadi. Jadi masih sangat relevan bahkan belakangan ini kita melihat tidak hanya bencana alam, tapi bencana sosial PHK. Saya baru berbicara juga tadi malam tentang bagaimana kita menghadapi copingnya dan membantu orang untuk lepas dari trauma terhadap bencana-bencana yang tidak saja alam, tapi akan terus-menerus di sekitar kita itu bencana alam, bencana sosial, individu yang efeknya individu dan komunitas itu memerlukan ahli-ahli atau kalian yang memang berminat untuk menolong orang lain atau berada di tengah-tengah situasi dimanapun kita berada, pasti ada bencana. Bencana apapun sebut aja. Saya pikir setiap kita pernah mengalaminya dan biarlah pengalaman itu kita bisa bagi untuk dapat membantu orang lain tidak terpuruk dan bisa bangkit kembali. Itu yang menjadi penting. Demikian juga dengan adiksi saya pikir ya. Jadi peminatan ini adalah 2 peminatan yang sangat belakangan ini mempengaruhi kesehatan mental manusia. Ya, kesehatan mental menjadi satu topik yang sangat seksi ya, atau sangat viral yang sangat dibutuhkan di semua level kehidupan pada saat ini. Saya pikir itu saja. Terima kasih ya Intan. Luar biasa. Kalau saya sampai terharu dan tadi sampai sempat mengumpulkan pesan dari teman-teman saya. Tahu mereka ini sibuk banget. Itu tantangan kami sebagai pengajar. Wah, luar biasa mereka ya. Kami harus ingatkan kadang-kadang, awas ini absennya sudah hampir lewat nih. Tesisnya juga dilakukan di lapangan dan kami harus turun ke lapangan untuk melihat bagaimana mereka mengambil data dan melakukan intervensi-intervensi yang bermanfaat buat komunitas setempat. Demikian, Prof. Farida, terima kasih diberi Terima kasih, kesempatan. Prof. Frida. Ibu Frida. Ini main ditembak Terima aja ya, kasih, karena Bu lihat Frida. namanya, wah ini kayaknya nggak afdol nih kalau nggak ikutan nimbrung. Ya, terima kasih banyak. Baik, rasanya sudah waktunya ya kita harus mengakhiri. Saya kembalikan ke Mbak Moderator, Mbak Irin. Terima kasih banyak, Prof. Farida dan Dr. Yudiana Ratnasari, juga Mbak Intan yang sudah memberikan penjelasan pemaparan kepada kami. Mohon maaf, ini banyak sekali pertanyaannya. Kami sangat berterima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan kami mohon maaf kalau ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa langsung kami jawab. Bisa saja nanti Mbak Mas semua peserta yang ada di sini untuk menonton kembali video-video yang ada di YouTube yang kaitannya dengan open house program studi magister terapan. Bisa juga untuk mengunjungi website kami atau mungkin juga menelpon ke Fakultas Psikologi UI, sangat dipersilahkan ya untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas karena kalau di Zoom meeting ini kan waktu kita terbatas ya Mbak Mas semua. Nah, baiklah. Kemudian selesai kepada peserta semua, kita sudah sampai nih di penghujung acara open house program studi psikologi terapan program magister hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi ilmu dan pengalaman, juga kepada seluruh peserta yang telah bergabung dan berpartisipasi aktif di dalam kegiatan ini. Nah, bagi Anda yang tertarik untuk bergabung di program studi psikologi terapan program magister, jangan lupa untuk mendaftar ujian SIMAK UI gelombang 1 yang informasinya tadi sudah diberikan oleh Prof. Farida. Ya, pendaftarannya nanti sampai tanggal 26 Maret. Ujiannya nanti sekitar April ya. Dan informasi lebih lanjut dapat diakses melalui situs web resmi Universitas Indonesia yang linknya sudah kami sampaikan di chat sejak tadi acara dimulai ya. Baik semua. Oke.
Ke Taman Bunga memetik melati, ya. Cakep. Makasih. Harum semerbak menyegarkan hati. Terima Cakep. kasih sudah hadir di sini. Sampai jumpa di lain hari. Akhir kata, semoga acara ini memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi perjalanan akademik dan profesional Anda semua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.